Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Ferdianti dengan NIM 105210004 sebagai moderator. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang alam kehidupan manusia. Sebelumnya, izin teman-teman saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Gianka Raihani dengan NIM 105210034. Perkenalkan, nama saya Elsa Novianti dengan NIM 105210026. Perkenalkan, nama saya Nova Erika dengan NIM 105210013. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia, sedangkan alam gaib adalah alam yang tidak terlihat atau yang tidak tercapai oleh indera manusia. Dalam proses kehidupan, manusia akan melalui beberapa alam, yaitu yang terdiri dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Dalam perjalanan hidupnya, manusia akan melalui 7 tahap perjalanan hingga akhirnya mendapat kemenangan bertemu dengan Allah di surga atau terpuruk di lembah neraka. Tahap perjalanan yang akan dilalui oleh setiap manusia yaitu yang pertama ada alam ruh. Allah menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasadnya. Perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh sebelum ruh itu diturunkan ke bumi atau ditiupkan ke dalam janin. Yang kedua ada alam rahim. Manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim, dan pada saat janin berusia 4 bulan, Allah akan meniupkan ruhnya. Yang ketiga ada alam dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke alam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Di alam dunia, manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan ia diperintahkan untuk beriman dan menyembah kepada Allah dan melakukan amal dan mencegah kemungkaran. Manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan selama hidup. Yang keempat ada alam kubur atau barzah. Saat kematian datang menghampiri seseorang, maka putuslah hubungannya dengan kehidupan dunia. Hanya amal baik dan amal buruk yang akan abadi menemani sampai ke alam kubur. Alam ini adalah masa penantian yang penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa dan penuh kebahagiaan bagi orang beriman. Alam kubur akan berakhir pada hari kiamat kelak. Dan yang kelima ada hari kiamat. Peristiwa kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil yang diikuti oleh hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi. Kemudian pada tiupan sangkakala untuk yang kedua kalinya, semua makhluk hidup sejak bumi terbentang dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keenam ada hari penghisaban atau perhitungan amal. Pada hari berhisab, setiap orang diadili, ditimbang amal baik dan buruknya. Orang yang baik, timbangan amalnya akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan orang yang buruk amalnya akan mendapat kesengsaraan. Dan yang terakhir ada hari pembalasan. Akhir kehidupan manusia dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu surga atau neraka. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi yang disediakan bagi hamba Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah tempat kesengsaraan yang disediakan oleh mereka yang membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya. Sikap terhadap proses kehidupan manusia. Dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan dengan senantiasa mengharap ridhonya dan menjadikan surga sebagai cita-cita dan juga untuk memperoleh kesuksesan dunia dan akhirat. Berikut ini ada beberapa sifat dan perilaku yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil Al-Quran. Yang pertama ada al-mutakin. Mutakin yaitu orang yang bertakwa. Takwa dapat diartikan sebagai perbuatan menghindari ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua ada at-tawabin. At-tawabin berarti kembali ke posisi semula. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi seiring berjalannya waktu, setan akan terus berusaha merayu manusia. Oleh sebab itu, hendaknya manusia yang berdosa segera bertaubat agar kembali suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pengampun sangat menyukai hambanya yang bertaubat atas kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga ada al-mutawakilin, merupakan orang-orang yang bertawakal atau mereka yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap aktivitas kehidupan kita, seorang muslim dituntut untuk berusaha sambil berdoa, dan setelah itu ia dituntut untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika manusia telah berusaha keras kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah, manusia harus yakin bahwa apapun ketetapan Allah merupakan pilihan terbaik untuknya. Terakhir ada al-muhsinin. Kata al-muhsinin merupakan bentuk jamak dari kata muhsin yang terambil dari kata ahsana ihsana. Dengan demikian, perintah ihsan bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selalu merasa dilihat dan diawasi olehnya. Jadi, kesimpulannya, Allah menciptakan keberadaan manusia melalui tahap-tahap kehidupan mulai dari pencipta ruh, diikuti penciptaan jasa dalam janin sehingga ditiupkan ruh ke dalamnya dan dilahirkan ke dunia. Keberadaan manusia di bumi merupakan ketetapan Allah. Manusia mempunyai misi untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjaga ciptaan Allah, berbuat kebaikan dan menjauhi kemurkaan, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan manusia di bumi sangat singkat dan merupakan ujian untuk menentukan tempatnya di akhirat. Itulah penjelasan tentang alam kehidupan manusia dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.